Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Rizkia, akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Eksplorasi Keunggulan Lokal Lobster. Banyak isu yang beranggapan bahwa lobster terancam punah. Ada 4 isu yang menjadi anutan masyarakat, yaitu yang pertama, lobster itu punah sehingga segala hal harus dilakukan untuk mencegah kepunahannya. Isu kedua ada lobster muda harus diberi kesempatan hidup seluas-luasnya di alam sehingga budidaya dilarang. Yang ketiga ada nilai tambah benih-benih lobster berlipat semua, tidak ada yang mati. Dan yang keempat, budidaya lobster itu rumit. Faktanya yaitu yang menentukan punah atau tidaknya suatu spesies yaitu lembaga IUCN. IUCN ini memasukkan lobster ke list concern, artinya memiliki risiko rendah untuk punah. Hal yang menyebabkan punah lobster ini sebenarnya yaitu nelayan sering menangkap lobster atau induk lobster yang sedang bertelur sehingga tidak ada keberlangsungan hidup. Kemudian pola sebaran benih lobster. Ada yang non-sink population di search di seluruh WPP NRI, yaitu pola kemelimpahan benih-benih lobster BBL rendah dalam area sangat luas. Kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa korelasi kuat. Dan yang ketiga, tingkat sintasan 0,1%. Kemudian yang kedua ada sink population, yang dimana pola kemelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu. Dan yang kedua, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dengan BBL. Dan yang ketiga, tingkat sintasan 0,01% atau 1 ekor survive dari 10 ekor. Status budidaya lobster di Indonesia. Status budidaya di Indonesia berhubung dengan kebijaksanaan pemerintah. Seperti pada orde sebelumnya, semua dilarang seperti penangkapan benih-benih lobster dan budidaya tidak diperbolehkan, akan tetapi diekspor secara gelap. Kemudian pada orde sekarang ini peraturan sudah direvisi dan budidaya diperbolehkan, ekspor diperbolehkan dengan ketentuan yang ketat dan restocking. Fakta di lapangan. Pada analisa bioekonomi, pada analisa ekonomi yang pernah dilakukan di Lombok, BCR masih tinggi. Setiap rupiah yang diinvestasikan ada yang kembali 0,9 sampai 1,7 dan analisa sensitivitasnya bahwa BCR bisa tinggi yaitu karena faktor harga panen sangat tinggi. Kemudian ada aspek pasar. Pada akses pasar, karena pandemi saat ini pasar belum stabil sehingga promosi produk terhalang. Sebelum pandemi, biasanya Indonesia bisa mengekspor 80%. Fluktuasi harga juga bisa naik karena dipengaruhi oleh liburan-liburan dan adanya festival. Di lapangan tentang aspek sosial. Aspek sosial yang di Lombok yaitu terdapat 1428 kakak budidaya. Per kakak mengoperasikan 5-6 jaring. Ada juga yang satu kakak mempunyai 52-80 jaring. Ada income tahunan berupa deposit, income harian berupa fishing, menangkap ikan, family farming, dan selanjutnya pada aspek teknis. Ada padat karya, masalah transisi dan transformasi, serang link dengan imbalance input dan output, pasar lemah, pakan buatan belum berkembang. Pakan buatan. Pengembangan pakan buatan atau pelet sudah berhenti sejak 2014, akan tetapi di awal 2020 sudah mulai aktif. Pakan rucah dan buatan tidak berbanding nyata. Laju pertumbuhan pakan tersebut berbanding nyata atau laju pertumbuhannya meningkat apabila dicampur. Kemudian ada penyakit pada lobster. Ada 5 penyakit pada lobster, yaitu yang pertama red body disease, yang kedua ada milky disease, yang keempat black gear disease, dan yang keempat big head syndrome, dan yang keempat severed head syndrome. Terakhir penutup. Seharusnya pemerintah sama-sama mendukung untuk menghidupkan sektor real, seperti membantu supplier benih, pendederan, pembesaran yang menguntungkan, supplier berupa pakan segar, pabrik pakan pelet nasional, dan investasi komparasi DN atau LN
bidang budaya. Sekian dari saya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.